Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian berharap ada cara jitu biar diskusi itu, ya ada hasilnya gitu, nggak cuma muter-muter doang? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah metode yang keren banget diambil dari dialog filosofis, yang bisa bikin diskusi kita jadi jauh lebih konklusif. Pasti pernah lah ya kita semua ngalamin. Diskusi yang kayaknya tuh nggak ada ujungnya, cuma ngabisin energi, bolak-balik ke topik yang sama, tapi nggak pernah nyampe kemana-mana. Nah, siap-siap, karena yang akan kita bahas ini benar-benar bisa mengubah cara mainnya. Terus gimana dong caranya biar kita bisa keluar dari lingkaran setan debat kusir itu? Nah, solusinya ternyata dimulai dari hal yang sederhana. Kita harus menetapkan dua peran penting dalam setiap diskusi. Dua peran ini adalah sang pilot dan sang navigator. Coba kita lihat deh bedanya. Sang pilot ini, dia yang jadi kaptennya. Tugas dia itu mengarahkan obrolan, mastiin percakapannya itu mengerucut ke satu tujuan. Nah, sang navigator ini unik banget perannya. Dia justru nggak ikut berdebat. Tugas dia simple, cuman ikutin alur berpikirnya si pilot buat paham, ini kita lagi mau kemana sih sebenarnya? Nah, yang paling penting, peran ini tuh nggak kaku sama sekali. Justru disinilah letak kehebatannya. Perannya bisa banget ditukar-tuker. Misalnya nih, pas diskusi mulai ngelantur kemana-mana, siapa aja bisa langsung switch jadi pilot buat narik obrolan balik ke jalurnya. Super fleksibel kan? Dan itu yang bikin metode ini jadi kuat banget. Oke, disinilah letak perubahan mindset yang paling mendasar. Pakai metode ini, tujuan kita itu bukan lagi soal menang atau kalah dalam debat. Lupain soal itu. Tujuannya simple, mastiin kita semua lagi jalan ke arah yang sama, ke arah yang benar. Dan analogi ini, wah ngena banget. Coba deh bayangin, tujuannya itu bukan buat ngebuktiin toko mana yang paling bagus. Bukan. Tujuannya adalah mastiin kita semua lagi jalan ke arah pertokoan dan bukannya malah nyasar masuk ke hutan yang isinya singa. Sering banget kan kita kejebak debat soal toko mana yang bagus, tahu-tahu udah di tengah hutan. Nah, ini yang mau kita hindari. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kemenangan yang paling utama dalam diskusi itu, ya ini, kejelasan arar. Kita semua sepakat mau kemana, itu dulu yang paling penting. Oke, terus gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, untuk ngejelasin ini, ada metafora yang menurut saya cerdas banget, yaitu perbedaan antara debat di jalan raya dengan diskusi di rel kereta api. Coba kita lihat perbandingannya. Debat yang biasa kita lakukan itu kayak jalan raya. Banyak banget cabangnya, banyak pintu keluar, gampang banget nyasar atau malah muter-muter balik lagi. Nah, diskusi yang kita tuju ini beda. Dia itu kayak rel kereta api. Jalurnya cuma satu, jelas. Mungkin ada belokan di sana-sini, tapi setiap belokan itu pasti ngebawa kita terus maju ke satu tujuan akhir. Nah, tekniknya seperti yang tertulis di sini adalah memindahkan orang lain dari jalan raya ke rel kereta api tanpa mereka sadari. Keren kan? Jadi ini bukan soal maksa, tapi soal gimana kita secara halus ngebawa obrolan ke sebuah struktur yang jauh lebih produktif, di mana setiap argumen bukannya bikin buyar, malah jadi pendorong yang memperkuat arah tujuan kita bersama. Pertanyaannya, gimana caranya mindahin orang ke rel kereta api itu? Nah, disinilah mesin penggeraknya. Ada satu teknik inti yang jujur aja mungkin kedengerannya agak aneh atau bahkan berlawanan sama intuisi kita selama ini. Teknik ini namanya tak membantah-bantahan. Artinya apa? Jadi, ketika lawan bicara ngasih sanggahan, kita nggak langsung lawan balik. Enggak. Sebaliknya, kita terima dulu sanggahan itu, terus kita bantu dia buat nuntun sanggahan itu sampai ke ujung kesimpulan logisnya. Kita biarin argumen mereka itu membuka kedoknya sendiri. Langkah-langkahnya simple banget kok. Pertama, ada orang yang ngasih sanggahan. Kedua, kita nggak usah bantah. Jangan. Ketiga, kita justru bantu meluruskan atau menuntun poin mereka itu. Dan hasilnya, langkah keempat, argumen itu bakal mengerucut dengan sendirinya. Ajaib kan? Dan ini penting banget buat dicatat ya. Ini sama sekali bukan manipulasi. Ini bukan trik buat ngejebak orang. Tujuannya cuma satu, kejernihan. Kita cuma ngebantu lawan bicara kita buat ngeliat sendiri. Apa sih konsekuensi logis dari omongan mereka barusan? Jadi, biarkan mereka yang bertanggung jawab atas argumen yang mereka bangun sendiri. Terus apa dong hasil akhirnya? Kalau semua ini dijalanin, kita bakal sampai di sebuah kondisi yang luar biasa. Kondisi yang disebut mengerucut. Atau kalau bahasa kerennya, konvergensi. Yaitu sebuah titik di mana semua argumen, semua jalan pikiran, mau nggak mau, bakal ketemu di satu titik yang sama.
Jadi, begitu sebuah diskusi udah kita taruh di atas rel kereta api kebenaran absolut ini, sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Setiap usaha buat keluar dari jalur, buat belok, buat ngasih argumen baru yang aneh-aneh. Atau bahkan kalau ada yang salah paham atau ngerasa nemuin kontradiksi di omongan kita, semua itu pada akhirnya justru bakal jadi bahan bakar yang ngedorong diskusinya balik lagi ke satu arah tunggal yang mengerucut itu. Kenapa? Karena relnya cuma satu. Semua jalan pasti akan mengarah ke kesimpulan yang sama. Nggak bisa dihindari lagi. Dan pada akhirnya semuanya kembali ke kutipan yang sangat dalam ini. Tak ada yang berhasil sampai tujuan secara sendirian. Namun di batas akhir, memang mereka sendiri yang mengejar tujuan, bukan orang lain. Artinya, kita bisa jadi pilot atau navigator buat orang lain. Kita bisa nunjukin jalannya. Tapi langkah terakhir untuk benar-benar paham, itu harus diambil oleh orang itu sendiri. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk kita semua, orang lain cuma bisa bantu nunjukin jalan. Keputusan untuk melangkah ada di tangan kita masing-masing. Pertanyaannya, kemana langkah kamu selanjutnya? Dan gimana kamu akan memakai metode ini di obrolan pentingmu yang berikutnya?